Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Riki mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini sudah masuk ke bulan Agustus 2020, yang artinya kita sudah 5 bulan melakukan ibadah secara live recording. Bagaimana perasaan adik-adik? Tetap semangat ya memuji nama Tuhan, walaupun pastinya ya kita agak bosan ya, mungkin di rumah terus, belajar di rumah, pokoknya kita stay at home dan pakai masker terus. Oke, adik-adik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya Tuhan yang baik. Mari kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik kita bangkit berdiri biar kita menyanyikan satu lagu pujian Tuhan Yesus baik. Sambil kita beri tepuk tangan yang semangat dalam lagu ini menyanyikan Tuhan kita karena Tuhan Yesus baik. Kita katakan kita berkesudahan. Hari berganti hari, berganti hari, tetap mengingat kasih-Mu yang pernah berarti hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, Tuhan baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, Tuhan baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kebaktian kelas tanggung dimulai di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertolongan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita patut mengucap syukur adik-adik karena semua kebaikan Tuhan. Kita coba lihat, Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan menciptakan gunung, Dia ciptakan bukit, Dia ciptakan laut, pantai, sungai, dan banyak yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan itu pasti dalam keadaan baik. Nah, seperti itu juga lah kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya seperti sungai, mengalir di setiap waktu, baik itu kita dalam keadaan suka maupun dalam keadaan berduka. Mari kita angkat lagu pujian kita, kasihnya seperti sungai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan pujikan lagi kasihnya seperti sungai. Mari kita pujikan dengan riang dan kita tunjukkan caranya kasihnya seperti sungai. Katakan damainya seperti bernama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Saat lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak guru kita. Biarlah
kita mendengarkan firman dengan baik, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita lewat satu pujian penyembahan kita bernyanyi selidiki aku. Mari bersama hati kita, setelah doa pujian kita lalu penyembahan kita selidiki aku. Dengan hati yang sungguh, mari kita Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik Kak Lucy kelas tanggung. Wow, hari ini tanggal 2 Agustus, di awal bulan Agustus tahun 2020. Adik-adik pasti tetap semangat, terus sehat, jaga hati, jaga kesehatanmu. Ayo kita berdoa ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih karena hari ini hari baru, hari Minggu di awal bulan Agustus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut melewati masa pandemi karena ada Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Kami mendengarkan firman Tuhan, tolong Kak Lucy, tolong adik-adik yang di rumah, biarlah adik-adik boleh mengerti, memahami dan menjalankan firman Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Ampunilah kami orang berdosa dalam nama Yesus. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar tentang alam yang terpelihara. Wah, kita bersama-sama membaca Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20 begini bunyinya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita alam terpelihara. Dan biarlah kiranya kita masih punya semangat untuk memelihara yang diciptakan Tuhan. Alam sekitar kita dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung yang kita dengar pada pagi hari, Tuhan yang menciptakan. Dan kita wajib untuk memeliharanya. Kenapa kita wajib untuk memeliharanya adik-adik? Karena mereka semua adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Nah adik-adik, di ayat Alkitab di Ulangan 20 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa kita tidak boleh merusak pohon-pohon yang ada diciptakan Allah pada saat itu. Kira-kira pohon apa aja ya adik-adik ya? Di bangsa Israel, pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang memberi makan. Pohon ara, pohon zaitun, pohon alpukat, pohon apel. Kenapa cuma itu Kak Lucy? Karena pada saat itu pohon-pohon itu saja yang memberi makan kepada orang-orang Israel. Wah, kalau begitu pohon-pohon lain bisa ditebang dong Kak Lucy. Alkitab di Ulangan 20 ayat 20 dikatakan bahwa hanya pohon yang tidak menghasilkan yang dapat ditebang.
Wah, jadi pohon yang menghasilkan adik-adik itu harus dipelihara, tetapi yang tidak menghasilkan harus ditebang. Nah, apa hubungannya dengan alam yang terpelihara? Adik-adik, sekarang zaman teknologi ya, barang-barang yang besar seperti penggilingan yang dapat merusak alam sekitar itu akibat teknologi yang rusak. Air limbah ya, yang di pabrik-pabrik itu juga akibat teknologi. Kak Lucy, kita bermusuhan sama teknologi? Tidak, tetapi ingat, jikalau engkau dapat melakukan ataupun dapat memegang teknologi dengan baik dan benar, janganlah engkau merusak alam sekitar, tetapi engkau pelihara dan engkau jaga. Jangan berbuat jahat. Nah, pada ayat yang ke-20 dikatakan bahwa pohon-pohon yang tidak menghasilkan harus ditebang. Apa itu artinya dengan keimanan kita? Adik-adik kelas tanggung, kalaupun engkau di rumah selama masa pandemi, engkau belajar di rumah selama masa pandemi, engkau berdoa, bergereja di rumah selama masa pandemi, tetaplah engkau berbuah adik-adik. Tetaplah engkau menghasilkan buah yang baik. Apa buah yang baik, Kak? Berdoa, belajar yang benar, bernyanyi memuji Tuhan, menuruti nasihat orang tua, tidak ganggu mama, tidak ganggu adik, tidak usil, itu namanya berbuah. Lalu Alkitabmu yang di rumah itu jangan dibiarkan berdebu, tetapi dibaca. Kak Lucy tiap hari mengirimkan renungan ke kelas tanggung melalui para mama. Ya, ada di grup. Coba bilang, "Ma, minta dong ya firman Tuhan yang dikirim Kak Lucy supaya aku belajar dan berbuah." Begitu juga dengan para mama, bilang sama mama, "Ma, ajak aku berdoa, Ma. Ajak aku merenungkan firman Tuhan, Ma, supaya pada suatu saat ketika Yesus datang, kita tidak ditebang, tetapi kita diangkat ke surga." Mari, selain kita memelihara alam di sekitar rumah kita, lingkungan kita juga harus memelihara iman kita, supaya kita berbuah dan Tuhan senang dengan buah kita. Tetap semangat kelas tanggung, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami diajar untuk kami bisa berbuah yang baik. Kami tidak mau ditebang pada saat Yesus datang, tetapi kami ingin menghasilkan buah yang manis. Dan biarlah Tuhan senang dengan buah yang kami hasilkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa firman yang telah kita dengarkan tadi mengenai merawat alam kita. Marilah kita mau merawat alam kita dengan baik, nanti untuk kedepannya, untuk kehidupan anak cucu kita jauh lebih baik lagi. Karena alam adalah tempat kita tinggal, alam adalah sahabat kita. Adik-adik, kita akan merespon firman yang telah kita dengarkan tadi melalui satu lagu pujian, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita merespon firman Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur karena air dan sumur, lautnya luas, gunungnya pantai, hijau padang, bukitnya lebat. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan kepada kami dari hari ke hari. Kami berterima kasih karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan juga kami miliki.
Ajar kami untuk kami boleh sabar menghadapi kehidupan kami, terkhusus adik-adik yang belajar dari rumah melalui daring. Dan biarlah kiranya anak-anak kelas tanggung boleh sabar dan tetap semangat. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya anak-anak kami selama ada di rumah tidak bersungut-sungut, lebih rajin belajar, lebih sungguh berdoa dan membaca Alkitab. Dan kami berdoa untuk mama dan papa senantiasa juga boleh semangat dan sabar menghadapi ini semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah usaha, pekerjaan dari mama dan papa Tuhan berkati. Dan biarlah kiranya selama ada di rumah, mama dan papa dan kami semua tidak bosan-bosan untuk memuji dan bersekutu, mengikuti ibadah-ibadah yang sudah ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Ampunilah kami orang berdosa, kami datang hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, pulanglah ke tempatmu, ke rumahmu, dan jadilah duta-duta Injil, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa Tuhan kita menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.